ayo ngangkring ngedek ning warung Pak Jon ngalor ngidul omong waton dik waton omong dik omong waton ngangkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Sudahlah teman-teman, sedih sekali kalau mendengar lagu itu. Lagu tentang ayah, tentang perjuangan seorang ayah untuk menghidupi keluarga. Karena beberapa hari lalu adalah hari ayah, maka tema kita kali ini adalah tentang ayah. Masih punya ayah? Sudah almarhum. Masih punya ayah? Greg, Pak RT? Sudah almarhum ND? 18 tahun Sudah yang lalu. almarhum. Dan saya juga sudah almarhum. Jadi kita ini adalah anak-anak yatim Dan ayah-ayah. dan ayah-ayah. Oke, berbicara tentang ayah, saya akan memulainya dengan seorang ayah yang mempunyai 4 orang anak. Kliwon. Silakan Won, apa arti ayah menurut kamu? Ayah adalah sebagai sandaran dari proses untuk membangun fondasi kehidupan. Kursi kali sandal. Jadi ayah pernah berpesan, saya rutin disuruh meminum yang namanya STMJ, susu telur madu jahe, minum menjadi sehat. Tapi es yang pertama ayah bilang, nak kamu harus semangat es pertama. Semangat. Iya, ya. Jangan sampai kehilangan semangat seperti Jupri. T. Nah, J-nya Jupri nih STMJ. Udah kebaca. T, totalitas di dalam menjalankan kehidupan apapun kamu harus jalani. Sekecil apapun kamu harus jalani. Walaupun itu hanya pekerjaan yang sifatnya membantu, tapi lakukan dengan total. Mudah-mudahan kamu bisa sukses. Begitu kata ayah. STM. Mandirilah karena dengan mandiri maka kamu akan survive di dalam menjalankan kehidupan. J. Jujur. Kira dan Jupri. Jujur. Dari tebak dong. Nah, hanya kalau kata jujur ini memang harus jujur kepada siapapun, jujur kepada orang tua, jujur kepada diri sendiri. Kalau sudah jujur pada diri sendiri, maka dia akan jujur kepada Tuhannya. Begitu Pak Jon. Ya. Itu pesan ayah yang sampai sekarang saya terapkan Pak Jon. Ya. Nah, itu nggak tahu teman-teman mungkin punya pesan-pesan khusus terhadap ayah masing-masing. Nah, kalau kamu, Pak RT, pernah ada kata-kata ayah atau tindakan ayah yang masih kamu ingat sampai saat ini? Kata-kata atau mungkin apa yang pernah, mungkin kamu mencontoh apa yang diperbuat ayahmu hingga melekat pada dirimu sampai saat ini? Yang saya paling ingat tuh pepatah Jawa dari ayah itu itu mendem jeruk mikul dur. Nah, kadang-kadang itu yang
yang sering masih terngiang-ngiang. Apa itu? Penjabarannya gimana tuh? Mendem jero mikul dhuwur itu artinya sepenangkapan saya itu kita kalau bisa nyengguyung atau membawa nama baik sebuah keluarga, khususnya orang tua, khususnya ayah itu tadi. Jadi kita dilahirkan sebagai anak harus bisa mendem jero mikul dhuwur, artinya gimana kita mengangkat harkat martabat orang tua kita, menjaga nama baiknya. Nah itu satu kata yang masih terngiang-ngiang, sebagai anak harus bisa mendem jero mikul dhuwur gitu Pak John. Kalau lu Bri? Kalau saya ini kembali dulu Pak John kepada tadi kata-katanya, saya sangat tersihir oleh kata-katanya Kliwon tadi. Jujur, pertama J terakhir. Jujur pada diri sendiri. Hebat ya. Tapi dia tidak jujur pada istri. Karena mungkin orang tuanya jujur pada diri sendiri kan. Dia lupa ngasih tahu jujur pada istri kan. Sehingga dia tidak jujur pada istri kan. Nah, kalau saya menjawab itu tadi sekedar termiso aja. Nah, kalau saya menjawab bahwa kalau yang saya ingat dari apa yang saya dapatkan dari ayah saya, pertama dia seorang yang pekerja keras. Bagaimana dia menghidupi ke-10 anaknya, bekerja dengan dedikasi, dengan kesungguh-sungguhan, dan itu sampai dengan sekarang juga melekat dalam diri saya karena saya sejak kecil sudah dicontohkan oleh beliau. Almarhum. Gitu aja. Kalau saya sebetulnya kalau menang ayah sebenarnya kadang-kadang saya kadang-kadang menyesal karena saya termasuk saya sendiri menyadari bahwa saya kurang dekat dengan ayah saya. Sebetulnya itu imbas dari mungkin pertengkaran orang tua, cuman sebenar-benarnya ayah ketika dia bertengkar sama seorang ibu, kita pasti membela ibu kita. Dan itulah akibatnya kenapa saya selalu kurang akrab dulu dengan ayah saya. Cuman ada beberapa kenangan yang nggak bakal saya lupakan. Dulu waktu saya SMP itu, saya ingat betul saya SMP itu udah kos. Ketika pulang tuh naik sepeda, dia melewati warung makan, ternyata ayah saya udah di sana. Dia menunggu saya, dan saya ditraktir makan. Monggo silakan apa yang mau dimakan. Sampai saat ini saya kok terkenang-kenang itu saya sedih gitu kan. So kalau pesan-pesan sana ayah aja juga jarang ngomong sih. Jadi pesan-pesannya cuman lebih ke mungkin sikap ya, dia menampilkan menunjukkan sikapnya bahwa dia itu menyayangi anak-anaknya. Cuman kadang-kadang anaknya juga kurang tanggap bahwa itu harus bentuk kasih sayang dia kan. Itu setelah saya sadari bahwa itu bentuk kasih sayang seorang ayah ketika kita sudah menjadi seorang ayah. Betapa cintanya kita terhadap seorang anak. Kalau saya mengutip salah satu kata-kata orang bijak, entah saya lupa siapa orangnya, dia bilang bahwa anak dan orang tua itu sebetulnya kayak mata dan silit. Apa? Mata dan silit. Mata? Dan silit. Maksudnya apa itu? Maksudnya begini, kalau orang tua itu diibaratkan mata. Kalau orang tua ketika silitnya sakit, matanya akan berair. Tapi ketika mata ini dianggap seorang tua, misalnya ketika mata ini sakit, ya silit mau kentut ya kentut aja dia. Paham ya maksudnya? Iya. Paham. Jadi anak terhadap orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Itu beda. Tapi dia akan merasakan itu ketika dia setelah menjadi seorang ayah nantinya. Tapi yang nggak enak perumpamaan yang silet. Apa nggak ada kata lain? Yang bisa dari kata-kata yang lebih Iya. ini gitu ya. Tunggir gitu. Karena Apa ya bahasa ayah Indonesianya itu teladan yang saya anut, tetapi hasilnya kok
ngentutan kan ra enak ya. Maksudnya tuntutan itu ketika misalnya ketika mata ini ayah ya, ayah itu sakit ya. Anak itu kadang-kadang kurang peduli, maksudnya kurang peduli terhadap dia. Dia mau pergi ya pergi aja. Iya, Tapi gas. coba seorang ayah ketika anaknya sakit, semuanya udah nggak enak perasaannya. Makan jadi nggak enak, pergi jadi terganggu, semuanya mengganggu sekali ketika anaknya ada masalah atau ada ketika anaknya sakit segala macam. Coba kalau orang tuanya sakit, anaknya macam Orang gagas. Orang gagas. Secara Itulah filosofi filosofinya bagus, begitu. makna bagus. Cuman yang kata silet tadi, itu nggak enak Pak John. Dan itu aku ilfil. Ya bisa aku dapatnya itu. Ya makanya kamu bingung siapa pengarangnya tadi. Saya pikir dari mana, ternyata baru nemu ini tadi. Emang itu dari mana, John? Oh ada, aku udah dengar orang itu. Dia bilang gitu, tapi kalau salah aku pikir iya juga. Oh, ada seseorang yang ngomong Ada gitu, seorang yang bukan bilang dari begitu. bapak kamu atau Oh, kamu bukan, enggak. bukan. Oh, ada Ada orang seorang yang yang ngomong bilang begitu gitu. Oh, Ya tentang kita bicara tentang anak lah waktu itu kan, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita sebagai orang tua melihat anak kita, melihat perkembangan Dan saya kita, pikir mendidik kalau anak kita. bicara hubungan antara ayah sama anak itu sesuatu yang tak terbatas, Pak. Itu luar biasa. Yang menjadi persoalan Jupri itu tidak diakui sebagai ayah. Karena anak-anaknya manggilnya papa. Wah. Jadi bukan ayah. Jadi nggak diakui sebagai Jadi begini, kalau kita bicara tentang ayah, itu apa ya, sebagai penggambaran seorang manusia yang memang manusia yang sesungguhnya. Artinya begini, seorang ayah layaknya seorang ayah itu dia belum tidur ketika keluarganya belum tidur. Dia akan bangun duluan sebelum keluarganya bangun. Artinya dia menjadi tempat perlindungan. Baik ayah manusia atau ayah apapun. Jadi dia akan menjadi tulang punggung bagi keluarga, dia akan menjadi pelindung, dia akan menjadi segalanya. Kalau kita memang mengingat ayah kita dulu, yang kemudian sekarang kita juga menjadi ayah, itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Oke. Ada satu ini ya, aku mau nanya sih buat sama teman-teman. Hal atau kejadian apa sampai saat ini ketika kita sudah menjadi ayah ini yang membuat Anda atau membuat teman-teman ini merasa gagal sebagai ayah? Pernah nggak ada suatu kejadian, mungkin sedikit kejadian, aduh kok aku sebagai ayah aku merasa kayaknya kurang atau gagal lah aku sebagai ayah. Pernah nggak merasa seperti itu? Coba dari John deh. Oh, iya pernah. Karena harapan anak bagaimana berbicara mengenai bapak dan ibu itu adalah keluarga yang utuh. Tapi ketika retak bahkan patah sama sekali, berarti itu ada merasa bahwa gagal di dalam membangun rumah tangga yang seutuhnya. Namun proses seiring berjalan, saya menyampaikan kepada anak bahwa ini dinamika hidup, nak. Bahwa Tuhan telah membuat takdir garis yang suatu ketika nanti kamu akan menemukan hikmahnya, gitu lah. Gitu. Ya. Dan apa yang saya ceritakan ini pasti akan dirasakan juga sama Jupri. Nanti Jupri juga harus cerita. Kalau Pak RT gimana Pak RT? Dan saya gini, secara umum seorang ayah dikatakan berhasil ya, saya nggak gagal, itu bisa mengantar anaknya menjadi anak yang bisa hidup sebagaimana mestinya, layaknya
misalnya dia masih sekolah, ya bisa sekolah dengan lancar dan toh nanti bisa akhirnya bisa kerja, bisa mandiri. Nah, kalau seorang ayah bisa mengantarkan anak sampai ke jalur seperti itu, nah itu boleh dikatakan sebagai seorang ayah yang Sukses. berhasil. Artinya berhasil mengantarkan anaknya untuk dia menapai jenjang kehidupannya secara mandiri. Boleh. Saya tadi menanggapi juga dulu Mas Kliwon tadi. Yang sama saya juga gagal katanya. Saya menolak gitu. Biar dia merasa gagal ya biar aja dia gagal sendiri. Gitu. Enak aja. Buat saya sampai dengan sekarang kegagalan itu sebenarnya ya saya tidak merasa gagal sih. Ya gagal mungkin dalam berumah tangga, tapi saya justru di kegagalan dalam rumah tangga itu, saya jangan sampai gagal menjadi seorang ayah. Artinya gini, ketika mereka butuh saya selalu ada, gitu, di antara mereka. Jadi saya selalu hadir, tetap hadir dalam kehidupan mereka. Jadi itu yang saya harapkan. Tapi ada rasa kecewa saya sebagai seorang ayah ketika anak saya mungkin salah satunya bertemu dengan saya, cuman tidak bisa karena saya punya halangan atau karena ada sesuatu hal. Itu saya ngerasa sedih. Ya, artinya apa ya? Saya tidak bisa hadir dalam mereka. Tapi sejak kecil mungkin anak-anak saya, karena memang sejak kecil saya tidak begitu mesra seperti ayah-ayah yang lain, tapi bahwa saya berusaha dekat, terutama ketika mereka kecil, mereka ketika usia balita ya, di mana saya mengajari mereka hal-hal baik, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang boleh, yang tidak boleh. Nah, itu saya selalu ajarkan di situ. Itu dasar-dasar yang harus mereka miliki, menghargai orang tuanya, menghargai dirinya misalnya, dan juga bagaimana menumbuhkan kerja keras, menumbuhkan tantangan dalam hidup. Nah itu seperti orang tua saya, mungkin ayah saya mengajarkan kepada saya dulu. Nah, seperti itulah. Nah, kalau saya bukan merasa gagal, tidak. Cuman saya pernah merasa sedih, satu momen saya merasa sedih. Ini kita tidak bicara materi, cuman sebagai seorang ayah ketika pernah satu momen secara ekonomi memang lagi terpuruk, mungkin lagi benar-benar tidak punya uang. Tiba-tiba anak meminta uang. Itu rasanya Kayak diiris-iris itu ya? rasanya seperti diiris-iris itu. Tapi yakinlah anak-anakku yang di sana, bapakmu ini sebetulnya ingin sekali membahagia kalian dan terus berjuang agar kalian bahagia, agar kalian sejahtera. Dan jangan pernah salah sangka, kami bertiga beda dengan Mas Kliwon yang gagal. Saya ngerasa gagal, kami nggak pernah gagal, tidak pernah merasa gagal. Pak John, saya ingin bicara tentang realitas yang ada, gitu loh, bahwa apa yang kita ungkapkan ini tadi kan seakan-akan betul-betul kita itu memiliki curhatan yang luar biasa. Tapi menjadi pertanyaan renungan bagi kita karena ada satu cerita seorang ayah yang HP-nya rusak, Pak John. Rusak terus datang ke counter. Nah, ini HP-nya saya ngeblank atau gimana. Setelah itu dicek sama penjual si counternya itu, dicek-cek ternyata enggak, Pak, enggak rusak, ini normal. Oh, saya kira rusak, soalnya kok sudah berapa bulan anak saya nggak pernah WA, nggak pernah telepon. Artinya ini pukulan telak. Pertanyaan kita, kapan terakhir kalian WA bapak atau ibu? Ini untuk yang nonton. Ya. Saya nggak mempertanyakan kepada Ya. kalian karena bapaknya sudah pada meninggal dunia. Ya, jadi artinya itu menjadi renungan bagi kita bahwa kita berbusa-busa berbicara kekaguman terhadap ayah. Pertanyaannya secara jujur, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi ayah kita sebagai anak? Kan gitu. Ya. Kalau dari saya pikir ya, setelah orang tua saya tidak ada atau ayah saya sudah meninggal,
Saya pikir saya jauh, kalau memberikan hal yang terbaik untuk ayah saya, mungkin saya jauh daripada harapan. Mungkin ya, mungkin. Cuman apa ya, saya kalau bicara membagian orang tua saya sebetulnya belum bisa, sehingga mereka meninggal. Ya mungkin saja, tapi mereka tidak berharap seperti itu ya. Seperti kita ya, ketika kita menjadi seorang ayah, kita tidak berharap apa-apa sebetulnya terhadap anak kita. Mereka bahagia, itu kita udah cukup sebetulnya. Dan tidak berharap dia membalas budi terhadap kita sebetulnya. Sebagai orang tua tulus membesarkan mereka bahagia, sudah cukup itu. Betul, betul. Jadi kalau juga bicara masalah membahagiakan orang tua, rasanya juga sampai dengan detik ini, sampai ayah saya almarhum itu saya belum pernah membanggakan. Tapi saya harap sampai detik ini saya juga tidak mengecewakan dia gitu. Hanya memang yang paling penting menurut saya sekarang, baik kita terhadap orang tua, terhadap ayah kita, doa-doa yang mengalir di setiap sholat. Juga saya yakin kita juga sama. Kita berharap kepada anak-anak kita tidak berharap apa-apa, tapi doa-doa kepada kita untuk kesehatan, untuk penyelamatan di akhir nanti. Itu pasti kita harapkan. Doa dari anak itulah yang paling bisa dilakukan dan paling diharapkan oleh ayah di dunia ini. Oke. Closing statement. Closing statement bahwa bagi kita yang mungkin ayahnya atau ibunya, jangan hanya ayah ya, kebetulan hari ayah juga ada sosok seorang ibu yang masih hidup, masih diberi umur panjang, namun mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Tapi bagi yang bapak ibunya sudah tidak ada, tentu benar kata Mas Jupri, itu harus diberikan doa-doa. Karena makanan ketika beliau sudah sedo itu adalah doa-doa. Jadi untuk episode kali ini, karena saya menghormati bagaimana memakanai ayah, saya setuju dengan Jupri, jadi tidak kontra. Tapi setelah episode berikutnya akan kita mulai lagi. Saya kira itu. Jadi khusus nih. Iya, Spesial. Iya, spesial. Ya benar apa yang dikatakan Jupri, Mas Iwan tadi. Sebenarnya pada dasarnya ayah itu tidak berharap banyak terhadap anaknya. Ya, mungkin ayah itu biasanya cukup mendoakan, sama juga anak mendoakan orang tuanya, apalagi yang sudah tiada. Mungkin khusus spesial begitu, kita berharap orang tua kita yang mungkin sudah tidak ada, mungkin sudah damai di sananya. Oke teman-teman nonton gayeng yang di luar sana, kalaulah ibu bapak kalian masih ada, sayangi mereka. Kalau mereka sudah tiada, doakan mereka. Untuk anak-anak kita yang di luar sana, kami tidak menuntut apa-apa dari kalian. Kami tidak berharap apa-apa untuk balas budi kalian. Kalian bahagia, kalian sejahtera, kami sudah cukup senang. Sampai situ dulu teman-teman nonton gayeng. Sampai jumpa. Bye-bye. Rapnya. Ayah. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu
untukmu. Aku